Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang jaringan meristem tumbuhan. Asal kata meristem adalah meristes, artinya terbelah, yang berasal dari bahasa Yunani. Sesuai namanya, sel-sel penyusun jaringan meristem sangat aktif membelah untuk menghasilkan sel baru. Karena itu, tidak salah bila disebut dengan jaringan embrional. Ciri jaringan meristem antara lain, sel-selnya kecil-kecil, dinding sel tipis, inti sel besar, dan vakuola kecil. Kemudian, pada jaringan meristem terdapat jenis sel-sel yang selalu tetap. Tidak hanya membelah, sel tetap berfungsi untuk menghasilkan sel-sel jenis baru di dalam meristem. Sel-sel ini dinamakan inisial atau permulaan. Sedangkan sel-sel baru yang mengalami spesialisasi dan perkembangan di dalam jaringan dinamakan derivatif. Sel-sel derivatif merupakan hasil diferensiasi dari meristem. Menurut asal pembentukannya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem merupakan jaringan meristem yang sudah ada sejak tumbuhan berfase embrio. Adapun meristem primer bisa ditemukan pada tumbuhan dewasa. Meristem primer terletak pada ujung batang dan ujung akar. Karena itu, tubuh tumbuhan bisa bertambah tinggi dan panjang. Melalui sifatnya ini, meristem primer dinamakan juga meristem apikal. Sel meristem primer berkembang menjadi meristem sekunder. Sebagai contoh, kambium. Kambium merupakan jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Kambium terdapat di antara xilem dan phloem. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan adanya kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu bergetah, hati kayu, dan ampulur. Pembelahan sel kambium ke arah dalam akan membentuk kayu. Sedangkan pembelahan sel kambium ke arah luar membentuk kulit kayu. Dengan demikian, kambium dapat mengalami pertumbuhan ke samping. Misalnya saja, batang dan cabang tumbuhan dikotil yang tumbuh semakin besar. Pertumbuhan kambium membentuk lapisan kayu yang lebih tebal daripada kulit kayu. Sebab pertumbuhan kambium ke arah luar lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah dalam yang lebih cepat. Sementara itu, selain asal pembentuknya, jaringan meristem juga dikelompokkan berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal yang berada di pucuk tumbuhan, meristem interkalar yang ada di ketiak batang, dan meristem lateral yang ada di dalam batang.
Apakah maksud dari ketiga jenis jaringan ini? Meristem apikal disebut juga dengan meristem ujung. Meristem apikal terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Saat mengalami pemanjangan, meristem apikal akan menghasilkan tunas apikal. Tunas apikal berkembang menjadi berbagai jaringan baru yang membentuk cabang, daun, dan bunga. Sehingga pertumbuhan apikal disebut juga pertumbuhan primer. Sedangkan jaringan yang dihasilkan disebut jaringan primer. Selain memiliki meristem apikal, jaringan tumbuhan juga memiliki meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar disebut juga meristem antara. Letak jaringan ini berada di antara jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pertumbuhan meristem interkalar akan menghasilkan bunga, sehingga tidak salah jika jaringan yang dibentuk oleh meristem ini tergolong dalam jaringan primer. Meristem interkalar banyak terdapat pada pangkal ruas batang rumput-rumputan atau Graminae. Selanjutnya, bagian jaringan meristem yang lain adalah meristem lateral. Jaringan meristem ini dinamakan juga meristem samping. Contohnya meristem lateral pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Saat mengalami pembelahan sel, kambium pembuluh dan kambium gabus pada akar dan batang akan mengalami proses penebalan atau lignifikasi. Akibatnya, akar dan batang akan semakin besar. Pertumbuhan seperti ini dinamakan pertumbuhan sekunder, dan jaringan yang dihasilkan dinamakan jaringan sekunder. Sebenarnya, pertumbuhan primer dan sekunder tumbuhan terjadi pada waktu yang bersamaan. Hanya saja letak pertumbuhannya berbeda. Oleh karena itu, tumbuhan kayu dapat mengalami pertumbuhan baik secara apikal maupun lateral secara bersamaan. Demikianlah pembahasan yang dapat disampaikan. Berikut adalah kuis untuk kalian jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.